Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhirna fillah Al-Ustaz Rusli Ahfaz SPDI Mata'anallah Bikulli Hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, para asatid, hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat Mata'anallah Bikulli Hayati. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musalla ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan majlis, yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjangan umurnya dan keberkahan, dan rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Al-hadini wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semua baik, sehat walafiat. Kemarin di rumahnya ada yang masuk setan dasim gitu. Kita sudah lewat ya nama anak-anak iblis dan segala tugas-tugasnya ya. Sudah tahu, semoga kita Allah jaga, Allah pelihara. Selanjutannya makalah yang keempat, halaman 58 ya. Makalah yang keempat, 10 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah.
Wal maqalah ar-rabi'atu, maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman semoga Allah ridho kepadanya berkata, apa katanya nih? Man hafidha as-salawatil khamsah, ya, salawati jadi maf'ul bih, mansubunnya bil kasrah karena dia jamak muannas salim. Li waqtiha wa dawama 'alaiha, ay ala muhafazatis salawati. Apa hikmahnya? Akramahullahu bitis'i karamatin, ya. Man hafidhas salawatil khamsah, barang siapa yang menjaga, memelihara, ya, salat yang 5 waktu, di waktiha pada waktunya, wadawama 'alaiha dan dawam, istiqomah, continue, enggak bolong-bolong. Ai ala muhafazatis salawat, artinya menjaga, memelihara salat yang 5 waktu, enggak pernah ditinggal itu, ya. Hikmahnya akramahullahu, Allah akan memuliakan dia. Nah, ini hunya maf'ul bih muqaddam, ya. Allah akan memuliakan dia. Siapa dianya? Orang yang menjaga salat 5 waktunya, ya. Bitis'i karamatin, dengan 9 karamah, dengan 9 kemuliaan. Awwaluha, yang pertama, haknya kembali ke karomat, ya, 9 karomat. Yuhibbuhullahu, Allah akan cinta kepada dia. Nah, ya, bapak-bapak yang bagi jaga subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyanya, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ai, artinya yakhussuhu bil qurbi wal ahwali al-ulliyah. Artinya ya khusuh, Allah khususkan dia tuh, kondisinya dia, keberadaannya dekat kepada Allah, dan ahwalnya ahwal al-ulliyah, artinya kondisi-kondisi yang spiritualnya sangat tinggi, manzilahnya, maqamnya sangat dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Wa yakunu badanuhu sahihan, dan badannya, fisiknya, insyaallah dia akan sehat. Jadi orang yang sholatnya terjaga, ya Allah kasih badannya sehat. Ai bila uyubin, artinya tanpa ada penyakit. Itu yang kedua. Wa tahrusuhul malaikatu minal balaya allati lam tubra, ya. Wa tahrusuhu, ya, ini selalu huhunya nih maf'ul bi, kalau setiap domir yang dengan fi'il dia jadi maf'ul bi. Wal ha'u ismu domir muttasil mabniun ala dhammi fi mahallinya nasbin maf'ul bi. Dan dia akan dijaga, ya, oleh para malaikat. Malaikat turun tangan, ya, jaga orang-orang yang suka menjaga sholatnya. Dijaga dari apa? Minal balaya, jama daripada baliyah. Baliyatan balaya, ay masaib, ya. Malaikat jaga dari musibah-musibah, bencana-bencana, ya. Allati lam tubra, yang tidak akan terjadi, ya. Yang baru datang halaman 57. Berikutnya wa tanzilul barakatu, ay al khairi al katsir, ya. Allah akan turunkan keberkahan, ya. Apa keberkahan itu? Al khair al katsir, kebaikan yang banyak. Buat siapa?
ya, fi darihi, di dalam rumahnya, di dalam rumah orang yang selalu menjaga salat 5 waktu. Wa yuzharu ala wajhihi simas salihin, dan Allah perlihatkan, Allah tampakkan di wajahnya itu tanda-tanda ya orang-orang saleh. Kelihatan tuh orang yang suka bolak-balik ke masjid sama yang kagak suka bolak-balik ke masjid. Ya, kelihatan wajahnya. Kalau sering bolak-balik ke masjid pasti dia banyak berwudu berarti kan. Nur ala nur insyaallah. Ai alamatihim, artinya tanda-tandanya. Sima itu tanda-tandanya. Wa yalinullahu qalbahu, berikutnya ini yang paling mahal ini ya, susah kita punya hati yang lembut ini, dan Allah lembutkan hatinya. Hati kalau sudah lembut apa? Fayaqbalul mawa'izah, hatinya itu mudah menerima apa? Segala macam nasihat. Ada orang hatinya tuh keras aja, digambarkan seperti batu. Ya, dinasehatin kagak denger juga itu, dikasih contoh juga kagak bergerak. Itu kalau dunia tasawuf disebut nufusnya jiwa yang jumud, jamidah, an-nufus al-jamidah. Kalau nafsu ammaratun bisu itu dibagi-bagi, ada nafsu basyariyah, ini tabi'iyah, nafsu iblisiyah, congkak sombong, nafsu binatang buas, satu lagi nafsu al-jamadiyah. Artinya itu jiwanya dikasih nasihat kagak dengar sama sekali. Dioyok-oyok, ayo berbuat kebaikan, ngaji kagak juga. Pengen tidur. Ya, nyantai dan ngikutin kesenangan nafsunya. Maka ada istilah bapak-bapak, ya. Bagaimana membuat kita jadi semangat, ya, punya keinginan dekat sama Allah, jadi orang saleh tuh. Katanya la tashab, ya, janganlah Anda berteman kepada orang yang kondisinya, ahwalnya, sifatnya, lagu-lagunya kagak membuat Anda tuh bangkit bangun. Saya kita lihat tidur mulu lah, keblok amat orang. Ya. Dan juga jangan berteman kepada orang apa? Yang kata-katanya, makolanya kagak menunjukkan kepada Allah. Ya. Dan orang bersuhbah itu Pak nggak terasa tuh, terbawa. Ya, teman yang baik-baik apa teman yang buruk, terbawa kita. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'a as-siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya Anda bersama orang-orang yang siddiq kepada Allah. Ya. Baik. Hikmahnya orang yang suka menjaga salat 5 waktu, wa yalinullahu qalbahu. Allah akan membuat hatinya itu lembut. Fayaqbalul mawa'izah, maka akhirnya dia mudah menerima nasihat. Dan ulama juga mengatakan la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu. Hendaknya seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar liman yu'tihil mau'izata, bagi orang yang kasih nasihat. Nasihat itu hakikatnya katanya fadlun wa ni'matun minallah. Ya, karunia dan rahmat dari Allah. Tapi kebetulan lewat orang lain. Ya, Allah ingin hambanya sempurna, ya, maka dikasihlah teman-teman yang baik-baik, bi'ah, lingkungan yang baik-baik, ya. Jangan sampai dalam 3 hari kita kagak dapat nasihat
maka saya mutu qalbuhu, hatinya bakal mati. Nah, ini yang paling bahaya. Orang yang masih hidup hatinya sudah mati. Waliyadzubillah, ya. Kemudian wa yamurru 'ala sirati kal barqi al-lami'i ay al-mudi'i, ya. Nanti di hari kiamat, di saat kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang digambarkan lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, dia bisa yamurru, bisa melewati jalan Shiratal Mustaqim kal barqil lami', seperti kilat yang menerabis, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya, saya sering mengatakan, ada yang namanya syafaatul uzma, ya. Syafaat yang terbesar nanti di saat semua orang butuh, ya, hanya satu-satunya punya baginda Rasul. Anallaha adalah ay ana sahibus syafaah. Ada 3, indal mizan, ketika ditimbang amal ibadah kita, ya, situ ada syafaat baginda Rasul. Yang kedua, indas sirat, ketika menyeberangi jalanan Shiratal Mustaqim. Yang ketiga, inda tatayyuris suhuf, ketika malaikat pencatat amal-amal kita dilempar. Nah, kita pegang dengan tangan kanan dapat. Makanya ada doa, Allahumma ja'alna min ahlil yamin. Itu simbol kita ahli surga. Nanti ada yang nangkep ke tangan kiri, ya, simbol ahli neraka. Kemudian wa yunjihillahu minan nar ay nari jahannam. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan yunjihi, menyelamatkannya, minan nar, dari api neraka. Ay nari jahannam, pemahamannya dari siksaan api neraka. Nah, itu terjemahan, ya. Kemudian wayun, bacanya wayun anzayun zilu, ya, wayun ziluhullahu fil jannati, dan Allah akan tempatkan dia di surga, ya. Bersama siapa? Fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, berdampingan, bertetanggaan dengan orang-orang yang tidak takut, ya, atas mereka dan tidak bersedih, enggak keluh kesah. Ai fi qurbil auliya al-kibar. Artinya di surga berdampingan, berdekatan dengan para wali-wali Allah yang besar, ya. Itu digambarkan tuh, nanti orang di surga ngeliat Nabi itu, tapi pengen nyamperin susah banget ngeliat. Ada nanti yang bolak-balik ketemu Nabi, ya. Ada di dalam selawat saya itu ada minta berselawat, hikmahnya minta nanti sekamar dengan baginda Rasul. Ada di halaman berapa tuh, ya? Ya Allah, dengan keberkahan berselawat kepada Nabi-Mu, saya mohon nanti di surga bisa satu guruf, satu kabar bersama Rasul, ya. Masuk dengan dalam kategori tipe selawat madadiyah, ya. Baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, khamsu salawatin, ya, 5 salat, 5 salat yang fardhu, man hafadha alaihinna, pakainya si mutawa'ah, dia hafadha, barang siapa yang menjaga, yang memelihara atas salat yang 5 waktu tersebut, dia pakai alaihinna, ya, hinna kembali ke khamsu salawat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah
Nah, hikmahnya, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka baginya nuran, cahaya. Wa burhanan, burhan, ya, sebagai buktinya, hujahnya nanti di hadapan Allah. Wa najatan, dan keselamatan, ya, dari siksa Allah, dari marah Allah, dari nerakanya Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz alaihinna, dan barang siapa yang sembarangan aja sholat kagak ya, main terus, dagang terus, kagak jaga sholatnya 5 waktu karena kesibukan ini itu, lam yakun lahu nuran, maka ya dia tidak ada baginya cahaya, enggak punya cahaya dia. Wala burhanan, enggak juga punya bukti, dalil. Wala najatan, tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Qarun, bersama Qarun, wa Haman, dan bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ya, ini 4 kategori. Ini ada hadis ini dalam buku saya Risalatus Shalah. Saya hanya membahas tentang orang yang tarikus shalah, ya, orang yang meninggalkan sholat. Nama yang kedua, orang yang hafidzus sholat, orang yang goflah, lalai dalam sholat. Lagi sholat tapi hatinya enggak bersama Allah. Ya, ada 3 bukunya. Pernah dulu dicetak untuk bagi-bagi jamaah haji dulu. Baik. Ini Fir'aun, jamaah paham dah siapa Fir'aun. Qarun, orang yang suka numpuk-numpuk harta. Haman, apa Haman? Hah? Apa? Panglimanya Fir'aun, berarti jahatnya ya, yang diambil. Nah, satu lagi nih Ubay bin Khalaf, ini bisnismen orang kafir di Mekah. Ya, bapak-bapak yang nggak suka sholat dikumpulin sama bisnismennya orang-orang kafir. Rawahu Ibnu Nasr. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Pindah makalah yang kelima. Wal maqalatu al-khamisatu, makalah yang kelima. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Imam Ali, semoga Allah ridho kepadanya, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan. Kalau wajah itu ini namanya kalim balaghah, lebajah wajah itu gambaran manusia. Manusia kalau enggak ada wajahnya bukan manusia, apa namanya? Orang enggak ada wajahnya apa namanya? Membanding gendarwo. Artinya wajhahu kulluhu, ya, seluruh tubuhnya. Allah muliakan seluruh tubuhnya, ya. Nah, beliau ini yang masuk Islam dalam kondisi yang paling muda dari seluruh sahabat. Apa kata beliau? Al-buka'u ala thalathati awjuhin. Ya, orang menangis itu karena 3 sisi, karena 3 faktor. Ahaduha, yang pertama, ya, min khaufi adzabillahi ta'ala. Orang menangis itu gara-gara apa? Rasa takut, ya, ketakutannya daripada azab Allah. Nangis, ya, takut diazab oleh Allah. Watsani, dan yang kedua, min rahbatis sukhti, ay min khaufi ghadabillahi ta'ala. Kalau rahbah itu tingkatannya lebih tinggi daripada khasyah. Jadi ada khauf, ada khasyah, ada rahbah, lebih tinggi lagi. Ya, takut
daripada marahnya Allah. Artinya dia takut daripada marah dan murkanya Allah. Wasalitsu, dan yang ketiga, orang menangis itu karena min khasyatil qati'ati, takut dia dijauhkan dari Allah itu, terputus dari rahmat Allah. Ai min khaufil bu'di anillah, takut dia jadi jauh dari Allah. Wa i'radihi, dan dipalingkan ya dari Allah Ta'ala. Bapak-bapak merasa enggak? Harusnya merasa hati kita kok kayaknya enggak kayak dulu ya sama Allah ya. Bentar-bentar gampang nangisnya, bentar-bentar ingat dosa, bentar pengen buru-buru ya megang tasbih, zikir, baca Quran. Kok sekarang kok jauh suasana itu, mikirin ya kenapa itu ya. Sholat juga enggak apa, sholat pengen buru-buru aja, pengen cepat-cepat aja, hambar hatinya. Merasa enggak tuh? Itu merasa menangis tuh ya, minta maaf menangis, ya Allah kembaliin hati saya, ya Allah. Inilah yang mulai diangkat dari umat Rasul tuh, rasa khusyuk, hudur, ibadahnya belum bersama Allah ya, baru raganya doang. Menangis, minta, itu namanya nikmat imaterial ya. Biar dikasih mahabbah, dikasih cinta, dikasih khusyuk, dikasih lezat, nikmat dalam ya beribadah, dalam mengaji ya. Baik. Sekarang dikasih penjelasannya. Wa fa'ammal awwalu, adapun yang pertama. Yang mana tuh? Yang menangisnya karena takut daripada azab Allah. Fahuwa kafaratun lidzunub. Ya, bapak-bapak menangis takut aja dari azab Allah itu menjadi kafarah, penembus daripada dosa-dosa. Nah, ini ingat cerita Malaikat Jibril nganter baginda Rasul Isra Mi'raj, diantar ya dari Mekah ke Palestina. Turun di situ dari imam, di situ simbol Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada para ulul azm. Terus diantar lagi ke naik langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Di langit yang ketujuh itu ya malaikat mempersilakan Rasul untuk naik ke atas lagi. Sidratil Muntaha, itu udah alamnya, itu alam malakut. Ketika mau naik, lah kok naik nggak ditemenin? Katanya seandainya saya naik lah tarat tuh, saya akan kebakar. Lihat di makom manzilah Nabi lebih tinggi daripada malaikat. Dan malaikat seketika itu dia bukaan sedih, nangis sesungguhkan itu, nangis banget. Mabika ya Jibril, kau kenapa nangis? Dia cerita, ya saya takut katanya. Saya takut Allah marah nih. Saya takut Allah marah sama saya. Lah emang kenapa? Dulu ada bangsa jin namanya Tawus. Tawus ya. Itu sudah menyembah Allah sekian ribu tahun. Lalu Allah takdirkan salah sekali aja. Ya, tadinya taat terus. Sekali doang tuh salah. Allah marah, Allah murka, Allah siksa. Itu malaikat Jibril ketika setiap malam selalu nangis, takut nanti suul khatimah kayak itu. Itu malaikat Jibril masih takut sama marahnya Allah. Kita nggak takut. Tiap malam dia nangis. Kalau kita nangisnya tiap malam mikirin besok ini anak-anak makan apa ini.
Nah, salamkan kepada Allah agar saya termasuk orang-orang yang aman daripada marah dan murkanya Allah gitu. Ya, naik ke atas ketemu. Nah, ini juga ada satu hala di sini. Yang baina qausaini au adna, kan udah dekat tuh. Dan juga ini kelebihan Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, kalau Nabi ru'yah ketemu langsung. Nah, di situ ketika ketemu kan udah seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya katanya. Biasanya kalau sudah ketemu begitu lupa dengan yang lainnya. Bapak-bapak kalau udah berdua sama istri kan lupa yang mana yang lainnya. Tapi Rasul enggak lupa. Allah ada salam dari Jibril. Kenapa? Dia nangis saya tiap malam. Lah kenapa? Enggak punya duit dia? Bukan. Beras? Bukan. Dia takut engkau marah ya. Nah, maka turun ayat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat Jibril ruh, dia ruh. Nah, malaikat Jibril itu ruh. Ditambahin al-amin, malaikat yang aman, selamat daripada marah dan murkanya Allah. Nah, atas dari situlah malaikat Jibril juga selalu bersalawat kepada baginda Rasul. Bentuk syukronnya, berterima kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka malaikat berselawat. Saya jadi ingat Nabi pernah sujud lama banget. Ada Abdurrahman bin Auf pengen bicara sama Nabi. Nabi lama banget sujudnya. Ditungguin lama banget. Di hatinya takut tuh. Takut Nabi wafat dalam keadaan sujud. Ditunggu bangun Nabi dari sujudnya. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sujudnya tola sujuduhu?" Lama banget sujudnya. Kata Nabi apa? "Saya bersyukur kepada Allah." Bersyukur kenapa? Barusan saja datang malaikat Jibril dan membawa kabar berita gembira. Kata Jibril begini, "Muhammad, ala yasurruka annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul." Muhammad, tidakkah Anda bergembira bahwa Allah berkata begini, "Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi." Barang siapa yang berselawat kepadamu, maka aku kata Allah shallaitu 'alaihi, akan senantiasa berselawat kepadanya. Bayangin, didoain langsung sama Allah. Itu rahmat, kebaikan. Wa man sallama 'alaika, dan barang siapa yang mengucap salam kepadamu, sallamtu 'alaihi, aku akan senantiasa memberikan keselamatan kepadanya. Maka jamaah jangan berhenti-berhenti salawat dan salam. Dari jauh a'lam tuhu, kata Nabi. Barang siapa yang bersalawat salam dari jauh, aku tahu. Dari dekat sami'tuhu. Ya, perbanyak salawat aja deh. Amalan yang paling enak. Saya sudah kasih arahan tarbiyah. Kalau salawatnya pendek-pendek, tetap bagusnya diawali, diakhiri dengan salawat Ibrahimiyah, ya, atau salawat tamah, atau salawat tasyriyah. Begitu ya. Itu kita berselawat. Dan kemudian ketika berselawat, hadirkan hub, cinta menabi, ta'zim, pengagungan, kekaguman menabi, itu hadirin. Ya. Jangan gopla juga. Baik. Mana? Minum dulu ya. Ini saya kebanyakan ngomong ini. Mana sekarang? Hah? Kafaratul dzunub. Tadi kan ya, fa ammal awwalu, adapun yang pertama, bahwa kafaratun lidzunubi, yaitu ya, dia nangis karena takut sama Allah, takut azab Allah, itu merupakan pelebur daripada dosa-dosanya. Wa amma tsani, dan yang kedua ya,
Fahuwa taharatun lil uyub. Wa hiya ma tanqusu martabatan. Taharatun lil uyub, membersihkan aib-aib. Ya, aib apa? Kotoran-kotoran hatinya. Ini sama, Nabi Daud bilang sama Allah, "Ya Allah, kaifa asilu ilaika?" Bagaimana saya bisa usul sampai kepadamu? Ya, orang-orang soleh itu nanyanya bukan bagaimana biar jadi menteri, bagaimana biar jadi presiden, biar jadi lurah, enggak. Bagaimana biar dekat sama Allah, biar jadi kekasih Allah. Ya, jawabannya bil humumi wal humum. Dengan banyak kita humum itu humum. Dia mikirin tentang umatnya, pikiran tentang ibadahnya sama Allah, takut enggak sempurna, itu aja. Jadi taharah, bersih. Taharatun lil uyub wa hiya ma tanqus martabah. Dan itu tidak mengurangi tingkatannya. Wa amma tsalitsu, dan adapun yang ketiga. Ya. Tadi yang ketiga apa? Takut karena jauh daripada rahmat Allah. Ya. Terpental berpaling dari Allah. Bahwa al-wilayah, yaitu kewalian, ya, ai fana'ul baqi an nafsihi. Nah, ini kondisi fana. Orang itu fana itu menyatu, ya. Hilangnya orang yang menangis an nafsihi, dari dirinya, liqiyamihi inda rabbih, karena dia qiyam, melaksanakan, yang melakukan inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi maksudnya apa fana itu ya, kalau dalam ini dia sudah menyatu tuh nangisnya tuh, ya. Jadi dia dalam, katakanlah dalam dia melakukan ibadah, dalam dia qiyamnya itu menjalani ibadah, itu dia menangis, ya. Tapi menangisnya menangis ibadah, ya. Jadi gini, ada tingkatan-tingkatan. Kalau orang awam itu nangisnya ditunjukkan. Kalau orang soleh, dia tahan, nggak tampakin nangisnya depan orang. Nanti nangisnya dia sendirian aja sama Allah malam-malam. Ya, hanya menggembur aja dalam hatinya. Parau hatinya, mukassar, pecah hati. Ya, menyatu, dia menangis dalam kebersamaannya bersama Allah. Begitu. Marida al-mahbub, disertai, ya, mencari ridho kekasihnya. Maksudnya wa huwallahu ta'ala, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathamratu kafaratu dzunubi an-najatu minal uqubat. Ya, an-najatu jadi apa? Jadi khobar. Buah atau hikmah, ya, dileburnya dosa-dosa apa tuh? An-najatu, dia akan selamat, ya, minal uqubati, dari berbagai macam siksaan fil akhirah, di akhirat. Wa thamratu taharatil uyubi an-na'imu al-muqimu ay ad-daim. Dan buah tadi, buah sucinya, aib bersihnya aib-aib, ya, di dalam dirinya itu an-na'imu al-muqimu, dia akan mendapatkan kenikmatan yang langgeng. An-na'i al-muqim ay ad-daim, kenikmatan yang selama-lamanya nanti di akhirat. Wad darajatul ula, dan mendapatkan derajat yang tinggi fil jannah, di surga. Surga apa yang paling tinggi tingkatannya? Surga firdaus, ya. Nanti kita kaji itu, ya, saya kumpulin tuh macam-macam surga dan bagaimana ahwalus surga. Ya, walaupun mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalb bashar.
nanti ketika bicara bahwa Nabi Muhammad itu beliau syahidan, kan syahidan, wa naziran wa basiran biidznahi wa da'iyan ila Allah biidzni. Itu Nabi syahidan. Itu beberapa banyak. Nabi syahid, Nabi dipersaksikan oleh Allah, dibawa-bawa ke neraka melihat kondisi neraka, ke surga melihat kondisi surga. Ya, Nabi dibawa lagi oleh Allah, malaikat lihat alam itu. Itu syahidnya Nabi, yang nggak pernah dikasih ke nabi-nabi yang lain. Karena murid Nabi angkat itu tuh. Ya, Nabi itu tinggi kayak orang ngaji itu. Lihat lagi ya, udah azan ya. Baik. Jadi wad darajatul ula fil jannah, dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Wa thamratul wilayah marida al mahbub, dan buahnya wilayah kewalian, ya, bersama ridho Allah yang maha ridho kekasih itu Allah, husnul basyarah, ya, sebaik-baiknya berita gembira. Ai al-khabarul ladzi yataghayyaru bihi, ya, apa? Basrul wajhi min ajil farhi. Artinya berita yang membuat wajah itu jadi bergembira sebab kegembiraan. Ya, orang yang menjadi para wali-wali Allah itu mendapatkan ridha Allah dan hatinya gembira aja. Ya, minallahi ta'ala birridha, dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Ai bi husulir ridha, ya, mendapatkan keriduan Allah taala. Wa birru'yati, nah, satu lagi mendapatkan ru'yah, nah, ya, bisa melihat Allah li dzatihi ta'ala min ghairi muqabalah. Biasa. Ini nikmat yang paling tinggi nanti, ridwanullahi wa bi ru'yah, dapatkan keriduan Allah dan bisa melihat Allah li dzatihi, secara zatnya ta'ala min ghairi muqabalah, tanpa ada perantaraan, itu langsung bisa melihat wajah Allah. Kemudian wa ziyaratul malaika iyyahu, ya, dan malaikat nanti pada berkunjung kepadanya tuh, dikunjungan malaikat. Wa ziyaratul fadilah ay al khair, dan juga, ya, dia dikunjungi oleh kebaikan-kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang suka menjaga sholat, benar ya? Bukan. Jadi orang-orang yang suka menangis tadi, ya, menangis karena yang ketiga ini apa? Karena takut, ya, jauh dari Allah, ya, takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Dia nanti hikmahnya mendapatkan keriduan Allah, bisa melihat Allah, dikunjungi oleh para malaikat, juga didatangi oleh segala kebaikan, ya. Babul usyari wallahu alam. Ya, insyaallah ini bab yang terakhir, ada 29 nasihat-nasihat berarti, ya. Mudah-mudahan panjang umur, tamat ini semuanya nih, ini luar biasa. Nanti tinggal panitia cari kitab apa aja yang kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahlana radina sabirina biqada'ika wa taqdirik. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang ridho, orang-orang yang sabar dengan seluruh takdir dan ketentuan-Mu.
Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.